Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Renita Langa dengan NIM 24121017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan membahas tentang penyakit hepatitis. Yang pertama, kita akan membahas apa itu hepatitis. Hepatitis adalah suatu kondisi di mana jaringan hati meradang atau nekrotik akibat infeksi virus, obat-obatan, racun, penyakit metabolik, atau kelainan pada sistem antibodi. Penyebab penyakit hepatitis yang paling sering adalah infeksi virus hepatitis. Hepatitis A dan E akut dapat dipulihkan secara efektif dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat dan daya tahan tubuh yang memadai. Jarang sekali hepatitis B, C, dan E disebarkan melalui cara parenteral seperti pemberian makanan, obat, atau cairan melalui pembuluh darah. Infeksi ini dapat berkembang menjadi kondisi kronis yang menyebabkan sirosis hati dan akhir jenis-jenis hepatitis. Yang pertama, hepatitis A. Virus hepatitis A dapat disebarkan melalui jalur fekal oral. Virus ini terutama disebarkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi tinja yang mengandung virus. Yang kedua, hepatitis B. Dapat ditularkan dari ibu ke anak selama persalinan dan melalui kontak dengan darah yang terkontaminasi atau cairan tubuh seperti sperma. Yang ketiga, hepatitis C. Kontak dengan darah yang terkontaminasi seperti menggunakan jarum suntik yang disterilkan adalah salah satu cara penyebaran dari penyakit ini. Yang keempat, hepatitis D. Virus hepatitis ini dapat menyebar melalui interaksi seksual dan kontak dengan darah yang terkontaminasi. Dan yang kelima, hepatitis E, disebarkan melalui tinja atau muntahan orang yang terinfeksi. Infeksi dapat ditularkan oleh virus hepatitis E dalam jumlah sekecil apapun dalam makanan atau udara. Ada beberapa penyebab penyakit hepatitis. Yang pertama, racun dan zat kimia seperti alkohol berlebihan. Penggunaan alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat merusak sel-sel hati yang dapat menyebabkan hepatitis atau radang hati. Yang kedua, penyakit autoimun. Menyebabkan peradangan kronis yang dapat membahayakan hati secara serius. Yang ketiga, mikroorganisme termasuk virus. Mayoritas mikroorganisme penyebab hepatitis adalah virus. Ada 5 jenis virus utama yang secara langsung terkait dengan peradangan hati, seperti virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang keempat, hepatitis neonatal. Hepatitis neonatal dapat terjadi pada bayi baru lahir, biasanya akibat penularan dari ibu yang terinfeksi. Kita juga akan membahas mekanisme atau proses patofisiologi hepatitis. Proses inflamasi hati akibat infeksi virus hepatitis yang menyerang hepatosit. Virus menginfeksi sel hati dan berkembang biak di dalamnya. Kerusakan hati terjadi akibat respon imun inang terhadap hepatosit terinfeksi, bukan langsung oleh virus. Sel T sitotoksi dan sel natural killer melepaskan sitokin yang menyebabkan inflamasi dan kematian sel hati. Pada hepatitis B, terdapat 4 fase patofisiologi. Yang pertama, fase imunotoleransi, yaitu virus replikasi aktif tanpa kerusakan. Yang kedua, fase imun clearance, yaitu reaksi imun menyebabkan kerusakan hati. Yang ketiga, fase inactive carrier, yaitu virus rendah, inflamasi minimal.
Dan yang terakhir ada fase reaktivasi, yaitu peningkatan virus dan inflamasi. Respon imun yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kronis seperti sirosis dan kanker hati. Ada beberapa dampak atau komplikasi penyakit hepatitis. Yang pertama, fibrosis hati. Terjadi akibat jaringan parut yang menumpuk akibat peradangan kronis, mengganggu fungsi normal hati. Yang kedua, sirosis hati. Kondisi fibrosis yang parah menyebabkan hati tidak mampu menjalankan fungsi metabolisme, sintesis protein, dan detoksifikasi dengan baik. Yang ketiga, kanker hati atau karsinoma hepatoselular. Itu dapat muncul akibat sirosis atau inflamasi kronis yang memicu pertumbuhan sel kanker di hati. Dan yang keempat, gagal hati. Kondisi ketika hati kehilangan kemampuan fungsinya secara mendadak atau bertahap dapat berakibat fatal tanpa penanganan. Dan yang kelima, hipertensi portal. Ini tekanan darah tinggi pada pembuluh vena portal akibat hambatan aliran darah di hati yang rusak. Kita juga akan membahas kaitan penyakit hepatitis dengan aspek gizi atau status nutrisi pasien. Hepatitis yang menyebabkan gangguan fungsi hati dapat mengakibatkan malnutrisi karena penurunan nafsu makan, gangguan metabolisme nutrisi, dan malabsorpsi. Fungsi hati yang rusak mengganggu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, sehingga pasien rentan mengalami defisiensi zat gizi esensial. Terapi gizi pada pasien hepatitis bertujuan untuk mempertahankan atau memperbaiki status gizi dengan memberikan kalori tinggi, protein cukup, dan lemak mudah dicerna. Nutrisi yang adekuat membantu regenerasi sel hati, mengurangi kerusakan hati, serta mencegah komplikasi seperti encephalopati hepatik dan asites malnutrisi pada hepatitis kronis atau sirosis dapat memperburuk prognosis dan meningkatkan risiko mortalis. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat.